Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang konsep pendidikan nasional. Yang kami bahas ada 3 subbab. Poin ketiga yaitu tujuan pendidikan, poin keempat komponen-komponen sistem pendidikan nasional, dan poin kelima proses sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmada Rana Rafidah bersama rekan-rekan saya, Dini Sheila, Erlin Ika, Andini Amalia, Siska Dwi, Dwi Sitoresmi, dan Wina Ahsana. Saya Dwi Sitoresmi Agustina akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Pada masa penjajahan, dikarenakan sistem pendidikan waktu itu masih bersifat diskriminatif dan elitis, tujuannya lebih cenderung berorientasi pada kepentingan penjajah, yakni untuk mendapatkan pekerja atau buruh kelas bawah. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan berorientasi pada usaha menanamkan jiwa patriotisme, karena pada masa ini negara ingin menghasilkan patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan dengan semangat tersebut diharapkan kemerdekaan dapat dipertahankan. Perubahan rumusan tentang tujuan pendidikan dan pengajaran. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, rumusan tujuan pendidikan dan pengajaran mengalami perubahan, yaitu pada pasal 3 Undang-Undang tersebut, yang menetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Tujuan pendidikan cenderung diorientasikan pada pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, sebagai antitesa warga negara yang terjajah. Tujuan pendidikan ini tidak mengalami perubahan sampai pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Pada saat Indonesia berada di bawah gelora Manipol atau USDET, rumusan pendidikan nasional disesuaikan dengan situasi politik pada waktu itu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1965. Tujuan pendidikan nasional yang selanjutnya atau yang nomor 4 ialah sesudah peristiwa G30 SPKI, rumusan tujuan pendidikan kembali mengalami perubahan berdasarkan ketetapan MPRS Republik Indonesia nomor 27 MPRS 1966. Tujuan pendidikan dirumuskan menjadi membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Kemudian yang kelima ialah pada tahun 1973 MPR hasil pemilihan umum mengeluarkan ketetapan nomor 4 MPH 1973 yang dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara atau biasa disebut dengan GBHN, yang isinya pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian yang kelima yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 5 yang isinya yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan yang berbudi pekerti luhur seperti pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang terakhir, tujuan pendidikan nasional yang terakhir yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang berisikan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kesimpulannya bahwa tujuan pendidikan pada umumnya sangat idealistis dan kurang memperhatikan strategi untuk menghadapi kemungkinan kesulitan yang muncul di lapangan dalam upaya untuk mencapai tujuan. 4. Komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Dari tujuan pendidikan yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwasannya pendidikan nasional merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk membentuk sejumlah kemampuan manusia Indonesia dari berbagai tingkat usia dan golongan, yang terdiri dari 1. Kemampuan kepribadian dan moralitas. Dapat kita ketahui bahwasanya kepribadian atau perbuatan yang moralitas itu adalah perbuatan yang mencakup tentang baik buruknya setiap manusia. Yang kedua adalah kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual sendiri mencakup tentang bagaimana cara kita untuk berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan sosial kemasyarakatan. Nah, teman-teman pasti sudah sering kan mendengar tentang sosial kemasyarakatan. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang keempat, yaitu kemampuan vokasional. Kemampuan vokasional sendiri mencakup tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan skill yang kemudian dijadikan bekal untuk menjalankan program selanjutnya. Yang terakhir adalah kemampuan jasmani dan kemampuan yang lain. Komponen-komponen sistem pendidikan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, satuan pendidikan sekolah, merupakan bagian dari sistem pendidikan yang bersifat satu formal, berjenjang, dan berkesinambungan. Berdasarkan jenjangnya, pendidikan di sekolah dibagi menjadi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan untuk komponen sistem pendidikan nasional yang kedua adalah satuan pendidikan luar sekolah, meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan melalui kelompok belajar, dan kursus-kursus. Berdasarkan sifatnya diklarifikasikan menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Jenis pendidikan lain yang memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan oleh dan untuk diri sendiri atau pendidikan yang diperoleh secara otodidak melalui membaca, memperhatikan, bertanya, mencari tahu, serta bentuk-bentuk pendidikan informal lain yang diperoleh dari berbagai media massa dan sumber belajar lainnya. Semua satuan pendidikan harus bekerja secara seimbang dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu kesatuan sistem yang merupakan suatu kebutuhan. Keberhasilan komponen-komponen pendidikan tergantung pada beberapa sarana. Berikut beberapa sarana penunjang dalam sistem pendidikan, yaitu 1. Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menggapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan merupakan ujung tombak usaha perwujudan tujuan pendidikan. Yang ketiga, sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana yang memadai. Yang keempat,
Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam mengatur sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan manusia. Selanjutnya, 5 proses sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah mekanisme kerja dalam bentuk berbagai ketentuan, aturan, maupun prosedur yang memungkinkan seluruh komponen sistem pendidikan atau pendidikan luar sekolah dan pendidikan sekolah untuk berbagai jenis dan jenjang bekerja dan menunaikan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa aturannya yaitu aturan-aturan mengenai persyaratan masuk ke dalam suatu jenjang atau jenis pendidikan, mata ajaran yang telah dipelajari dan untuk berapa lama dipelajari, buku-buku yang dipergunakan, prosedur dan tata cara penyelenggaraan pengajaran, termasuk metode mengajar dan sistem evaluasi yang dipergunakan, banyaknya pertemuan dalam 1 minggu, serta sejumlah aturan lain yang menyangkut pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.